memaafkannya, maka supaya maaf itu tulus, ikhlas, boleh menjauh dengan cara yang baik, tapi tidak mencirikannya. Ketika ada orangnya baudkah atau ngabalier tidak. Fakulu salama, ucapkanlah kata-kata keselamatan. Insya Allah dengan mengucapkan salam saja ketika berjumpa dengannya, maka insya Allah itu sudah cukup. Kalau kita mau membatasi jarak. Kemudian nomor 12, tidak menggunjing, tidak menghina, tidak mencela, tidak mengolok-olok, dan tidak menjuluki dengan panggilan yang buruk. Nah, ini terkait apa berarti? Menggunjing, menghina, mencela, mengolok-olok, dan menjuluki dengan panggilan yang buruk terkait apa? Gibah. Apalagi berarti gibah melalui apa? Apakah melalui tangan? Melalui lisan ya. Ini semua bagaimana tadi sempat dibahas di Daurah Anisa terkait penjagaan dari lisan. Bagaimana kita tidak bisa asal menggunjing. Apa itu arti menggunjing, Ibu? Membicarakan keburukan orang lain, atau tadi sudah disebut ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan yang ada pada diri orang lain, dan orang itu tidak suka dibicarakan. Tapi kalau itu sebuah kebohongan, sebuah dusta, maka itu adalah fitnah. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai para sahabat, berhati-hatilah dengan sesuatu di antara janggut dan kumis, dan berhati-hatilah di antara pusar dan lutut. Maka Rasulullah mengingatkan dua, yang di antara kumis dan janggut, dan juga di antara lutut dan pusar. Artinya tetap lisan ya Bu ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, Masya Allah ya. Di sini Yani izin berbagi ya. Tadi di Daurah Anisa sudah berbagi satu doa, yang semoga dengan doa itu Allah menjaga lisan kita dari menggunjingkah, dari menghinakah, dari mengolok-olokkah. Karena menghina, menggunjing, mengolok-olok itu tentunya diri kita dalam keadaan bisa jadi ketika marah, bisa jadi ketika kesal. Kenapa? Karena ketika seseorang itu marah, akal sehatnya sedang terbajak, sedang tidak bisa difungsikan. Maka bagaimana doanya Teh Aisyah? Masih ada tulisannya? Nah, coba talakikan kepada teman-temannya. Nah, coba bagaimana doanya Teh Aisyah? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq bil ghadabi wal ridha. Nah, coba ulangi. Insyaallah, coba kita bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq bil ghadab war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang hak. Hak itu apa Bu? Betul, benar, jujur. Dari apa? Dari keadaan marah dan juga dari keadaan ridho. Jadi kita meminta kepada Allah dalam keadaan apapun, ya Allah, dalam keadaan apapun kami memohon kalimat perkataan yang hak ya, yang dimana kita ketahui bahwasanya di sebelah kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, dan para malaikat senantiasa mengaminkan apa yang kita ucapkan, karena ucapan itu adalah doa. Apalagi Bu, ketika orang tua, seorang orang tua apalagi orang tua yang kepada anaknya tidak ada hijab untuk dikabulkan oleh Allah ya, maka terus meminta kepada Allah agar lisan ini senantiasa dijaga oleh Allah, tidak asal ucap ya. Semoga tadi bisa mendawamkan doanya. Sudah hafal? Insya Allah mudah ya, kata-katanya sudah familiar. Bagaimana bersama-sama?
Allahumma inni as'aluka kalimatal haq bil ghadab war ridho. Barakallahu fiik. Itu salah satu doanya agar Allah senantiasa menjaga lisan kita. Nah, begitupun terkait menggunjing ya. Ada sebuah kisah yang mungkin sudah familiar di antara teteh ibu, yaitu kisah viralnya istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pernah viral? Aisyah radhiyallahu anha yang dikabarkan berzina, selingkuh dengan Safwan ya. Bagaimana Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ummul mukminin, sebagai istri dari guru besar ya, ternyata terjangkit fitnah. Bahkan sampai-sampai di antara istri para sahabat yang terjamin kesolihannya pun ada terjangkit, oh kok gitu ya. Nah, kata-kata itu kayak membenarkan. Nah, sampai istri Abu Ayyub itu bertanya kepada Abu Ayyub, wahai suamiku, apakah engkau percaya bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan Safwan? Maka Abu Ayyub bertanya, wahai istriku, apakah engkau percaya bahwa aku akan berzina? Tidak wahai suamiku, karena aku tahu engkau adalah orang yang salih. Lalu apakah engkau akan berzina? Tidak, karena aku pun sama untuk belajar menjadi istri yang salihah. Maka kata Abu Ayyub, dan sesungguhnya Safwan itu lebih salih dariku dan Siti Aisyah lebih salihah darimu. Maka kita sama-sama belajar ya, ketika kita sudah mengenal kebaikan seseorang, kita sudah mengenal kebaikan teman kita, saudari kita, ketika kita mendengar ada berita buruk yang menyinggungnya, maka bertabayunlah. Jangan langsung menjudgment. Jangan langsung melabeli seseorang dengan kabar buruk yang baru kita terima. Karena itu bagian dari apa? Prasangka ya. Nah, sebagaimana yang sudah dituliskan oleh Allah di dalam Quran surah An-Najm, orang yang mengikuti prasangka, sejatinya prasangka itu tidak ada apa Bu? Bil haqqi syai'a, tidak ada kebenarannya ya. Dan prasangka itu bagian dari gerbang setan untuk memberikan was-was, bisikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari poin-poin yang kita dapatkan sore hari ini bisa sedikit banyaknya kita amalkan, dan semoga doa-doa yang sudah kami sama-sama belajar bisa didawamkan. Karena apa? Ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u huwa silahul mu'min ya. Doa itu adalah pokok dari ibadah, dan doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah kita akan tutup dengan doa bersama. Semoga di akhir penghujung Jumat ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Tafadholi teteh ibu semuanya, bisa disimpan alat tulisnya, dirapihkan tempat duduknya, duduk senyamannya, dihadirkan hatinya, dihadirkan bahwasanya Rasulullah bersabda, doa di akhir Jumat ini adalah doa yang mustajab. Maka kita memohon kepada Allah semoga dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang, dosa-dosa kita tidak menjadi hijab untuk terkabulnya doa-doa kita semua, insyaallah.